Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raden Ajeng Margareta, Prodi Akuntansi 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi ISTISNA. Nanti kita akan bahas apa sih itu akuntansi ISTISNA. Nah, ini adalah topik yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama ada akuntansi ISTISNA, yang kedua ada ISTISNA paralel, yang ketiga ada fatwa ISTISNA dan ISTISNA paralel. Lalu yang keempat ada penerapan istisna saat ini. Lalu yang terakhir ada PSAK 104. Nah, kita mulai aja ya dari yang pertama. Nah, di sini kita akan bahas apa sih itu akuntansi istisna. Jadi akuntansi istisna itu merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau mustasni dengan penjual ataupun sani. Objek dari barang istisna itu harus merupakan barang yang diproduksi secara khusus. Jadi istisna ini bukan merupakan barang yang diproduksi secara massal atau besar-besaran. Jadi si penjual atau si pemasok tadi itu harus membuatnya terlebih dahulu sesuai dengan pesanan dari pembeli yang dia terima. Nah, lalu barang pesanan harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Lalu sesuai spesifikasi pemesan atau custom, bukan merupakan produk massal, serta yang terakhir harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknik, kualitas, serta kuantitasnya. Jadi, dalam istisna ini harus jelas antara apa aja sih kriteria yang dimau oleh si pembeli. Misalnya dia pengen sebuah lemari, dia menginginkan lemari itu misalnya terbuat dari kayu jati. Berarti kualitasnya bisa dikatakan kualitas bagus. Nah, lalu nanti teknisnya itu seperti apa? Misalnya dia ingin lemarinya itu lemari yang berukuran cukup besar. Nah, nanti si penjualnya itu juga harus tahu secara detail apa sih yang benar-benar diinginkan oleh si pembelinya itu sendiri. Jadi dia tidak akan salah dalam memproduksi atau membuat lemari tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya ada rukun istisna. Ada 5 rukun istisna. Yang pertama yaitu harus ada yang namanya produsen atau sani. Lalu yang kedua harus ada yang namanya pembeli atau mustasni. Lalu objek barang yang dipesan. Lalu harus ada saman atau harga. Lalu harus ada sigah atau ijab qabulnya. Nah, lalu selanjutnya kita akan bahas apa aja syarat-syarat dalam jual beli istisna ini sendiri. Nah, syarat yang pertama itu semua pihak yang terlibat di dalam istisna harus merupakan seorang yang berakal yang cakap hukum. Artinya tidak boleh yang terlibat dalam transaksi istisna ini tidak boleh anak-anak. Karena kan kalau misalnya anak-anak terlibat jual beli, dia belum dewasa, secara hukum juga dia belum memenuhi syarat. Nah, lalu yang kedua harus ada ridho atau kerelaan dari dua belah pihak serta komitmen tidak akan ingkar janjinya. Itu dia kenapa anak-anak tidak boleh terlibat dalam akuntansi istisna ini sendiri. Tidak boleh terlibat dalam jual beli istisna karena anak-anak itu kan masih belum cukup dewasa. Nah, bisa jadi kalau misalnya anak-anak yang terlibat dalam jual beli istisna ini nanti tiba-tiba dia berubah pikiran, nah itu nanti akan merugikan kedua belah pihak, terutama si penjual itu sendiri karena dia udah misalnya sudah mengerjakan barang pesanannya tapi tiba-tiba dibatalkan. Nah, itu kan akan merugikan. Lalu produsen menyatakan kesiapan mengerjakan pesanan pembeli. Nah, jadi
produsen harus tahu spesifikasinya apa yang dimau oleh si pembeli. Nah, nanti kalau dia merasa siap, nah baru terjadilah yang namanya akad. Lalu barang yang dipesan memiliki karakteristik yang jelas seperti jenis, kualitas, serta ukurannya berapa. Lalu barang merupakan kategori ilegal atau haram. Jadi yang diperjualbelikan dalam bisnisnya tentunya merupakan barang-barang yang legal atau yang tidak haram. Jadi tidak melanggar secara hukum negara dan hukum agama. Lalu selanjutnya ini adalah merupakan alur dari transaksi bisnis. Nah, yang pertama, pembeli melakukan pesanan dengan spesifikasi, lalu dia akan melakukan negosiasi dengan produsen. Lalu setelah melakukan negosiasi, apabila terjadi kesepakatan, maka akan terjadi yang namanya akad istisna. Nah, lalu yang selanjutnya ada 3 tipe pembayaran. Yang pertama ada dibayar di muka, secara dicicil atau kredit, lalu atau dibayar di belakang setelah barang tersebut jadi dan diserahkan kepada pembeli. Nah, nanti apabila produsen sudah memproduksi barang tersebut, atau dalam hal ini contohnya lemari tersebut akan dikirimkan kepada si pembeli oleh penjual sesuai dengan waktu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Lalu selanjutnya ada fatwa jual beli istisna. Nah, ternyata ada fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 6 /DSN strip MUI nomor 4 /4 yaitu di mana di sini ada 4 ketentuan. Yang pertama ada yang namanya ketentuan pembayaran. Jadi alat bayar itu harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang atau barang. Seperti tadi, misalnya saya membeli lemari harganya misalnya katakanlah 3 juta rupiah. Berarti harus diketahui oleh penjual atau pengrajin, saya akan membayarnya dengan uang tunai ataupun misalnya dengan barang. Berarti harus dicantumkan juga di akad, harus jelas. Misalnya saya akan melakukan pembayaran ini dengan misalnya menukar dengan 4 gram emas misalnya. Nah, lalu pembayaran dilakukan sesuai dengan manfaat. Nah, apabila saya sudah menerima lemari yang sudah jadi tadi, berarti saya harus membayar sesuai dengan lemari yang sudah datang ke rumah saya itu. Saya harus bayar sesuai dengan harga yang disepakati dari awal akad. Tuh. Lalu, pembayaran tidak dapat dalam bentuk pembebasan hutang. Lalu, ketentuan yang kedua adalah ketentuan tentang barang. Jadi barangnya itu harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Lalu selanjutnya harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Seperti misalnya tadi lemari harus bisa dijelaskan spesifikasi dari lemarinya tersebut. Misalnya dengan panjang 5 meter, lalu lebar 3 meter, lalu misalnya warnanya nanti saya menginginkan warnanya putih, misalnya. Lalu misalnya desainnya harus yang seperti apa gitu. Itu bisa dijelaskan spesifikasinya. Nah, lalu selanjutnya penyerahan dilakukan kemudian. Berarti setelah si penjual atau pengrajin tadi memproses lemari saya, nanti lemarinya akan diserahkan setelah lemari tersebut jadi. Misalnya dalam perjanjian awal akan dikerjakan selama 3 bulan. Berarti setelah 3 bulan tersebut, lemarinya setelah jadi harus diberikan kepada saya sebagai pembeli. Nah, lalu waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Nah, ini juga terkait sama yang sebelumnya. Jadi, setelah lemari tersebut jadi, tentunya si penjual harus mengirimkan lemari tersebut kepada saya sesuai dengan waktu yang sudah kita sepakati di dalam akad di awal, lalu
kirimkannya kemana, misalnya ke alamat rumah saya. Nah, lalu yang selanjutnya, pembeli tidak boleh menjual barang tersebut sebelum menerimanya. Jadi, misalnya saya membeli lemari tersebut, ternyata ingin saya jual lagi. Nah, saya baru boleh menjual lemari tersebut setelah lemari itu sampai ke tangan saya. Sebelum lemari itu sampai ke tangan saya, meskipun sudah dalam perjalanan pun, saya belum boleh menjualnya kepada pihak lain. Nah, di sini yang harus digarisbawahi dalam akuntansi istisna. Lalu, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang yang sejenis. Ternyata misalnya setelah saya lihat kok saya kurang cocok dengan lemarinya. Nah, itu saya tidak boleh menggantinya dengan barang lain. Yang boleh itu adalah misalnya saya menukar dengan barang yang sejenis, misalnya dengan lemari yang sejenis. Mungkin dengan lemari yang sedikit berbeda desainnya, tapi bentuknya juga harus berupa lemari, tidak boleh berupa bentuk lain gitu. Lalu yang terakhir ada ketentuan lain. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai kesepakatan hukum yang mengikat. Lalu jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dapat melalui badan arbitrase syariah. Jadi, misalnya ternyata ada salah satu pihak ini tidak puas. Misalnya si pembelinya tidak puas akan barang yang sampai ke tangan dia. Nah, itu bisa dilakukan musyawarah melalui badan arbitrase syariah. Nanti badan arbitrase syariah ini yang akan menjadi pihak ketiga yang akan membantu kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan dari kontrak istisna ini sendiri. Lalu yang selanjutnya ada istisna paralel. Nah, istisna paralel merupakan bentuk akad istisna antara pemesan atau mustasni dengan penjual atau sani. Kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada mustasni, penjual memerlukan pihak lain sebagai sani atau pembuat, atau di sini dalam hal ini biasanya kontraktor. Nah, biasanya di sini pihak ketiganya biasanya merupakan bank. Yang biasa terjadi di era modern saat ini, pihak ketiganya dalam sistem paralel yaitu si bank. Nah, sistem paralel dapat dilakukan dengan syarat akad kedua antara bank dan subkontraktor terpisah dari akad yang pertama antara bank dengan pembeli akhir. Lalu akad yang kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Jadi akad yang pertama yang harus dilakukan dalam sistem paralel ini yaitu antara bank sama si pembeli. Jadi bank sama pembeli harus melakukan akad terlebih dahulu, baru setelah mereka melakukan akad, sudah mereka sepakat, baru yang ada yang namanya akad kedua antara bank sama si kontraktornya yang akan membantu mewujudkan keinginan dari si pembeli. Misalnya dia menginginkan membangun rumah gitu, berarti kan harus ada yang namanya kontraktor untuk membangun rumah tersebut gitu. Lalu ada fatwa jual beli istisna paralel. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 22/DSN/MUI/3/2002 ada tertulis bahwa lembaga keuangan syariah atau LKS melakukan transaksi istisna untuk memenuhi kewajibannya ke nasabah, maka LKS tersebut dapat melakukan transaksi dengan pihak lain menggunakan objek yang sama dengan syarat istisna yang pertama tidak bergantung ke istisna kedua. Nah, jadi misalnya si bank ada transaksi istisna sama satu nasabah, sama nasabah pertama. Nah, tapi ternyata di dalam perjalanan istisna ini sendiri, bank ternyata memerlukan sesuatu yang mengakibatkan dia
harus melakukan akad istisna juga dengan pihak lain atau nasabah kedua. Nah, ini boleh menggunakan objek yang sama, tapi syaratnya istisna yang pertama tadi tidak akan bergantung kepada istisna yang kedua. Misalnya nanti ternyata ada masalah, itu istisna yang pertama tidak akan terpengaruh gitu. Intinya seperti itu. Lalu semua rukun yang ada di dalam istisna juga berlaku di istisna paralel. Jadi yang tadi ada 5 rukun tadi juga berlaku di istisna paralel. Nah, di sini adalah alur daripada istisna paralel. Seperti yang bisa dilihat bahwa di sini ada pihak ketiga, di mana pihak ketiganya adalah bank. Nah, di sini bank akan menjembatani antara si penjual dengan si pembeli. Nah, biasanya bank ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan akan melakukan akad terlebih dahulu dengan si pembeli. Baru nanti setelah bank melakukan akad dengan pembeli, baru nanti akan ada akad antara si bank dengan si kontraktor. Gitu. Jadi kalau di dalam istisna biasa dia hanya ada 1 kali akad, namun kalau yang istisna paralel ini ada 2 kali akad. Nah, di situ bedanya antara istisna biasa dengan istisna paralel. Nah, di sini adalah contoh istisna kontemporer. Jadi, contoh transaksi istisna yang yang umum terjadi di masyarakat di masa saat ini. Misalnya, Sinta ingin membangun rumah 2 lantai dengan luas bangunan 100 meter persegi dengan tema minimalis. Nah, kurang lebih ilustrasinya bisa dilihat seperti itu. Lalu Sinta menghubungi bank syariah untuk menyediakan rumah dengan spesifikasi yang dia inginkan. Lalu bank syariah kemudian akan melakukan akan mencari kontraktor mana kira-kira yang sesuai untuk memenuhi pesanan dari Sinta tersebut. Lalu setelah mereka melakukan negosiasi, tercapailah kesepakatan terkait desain rumah, lalu spesifikasi yang diinginkan, sehingga pada tanggal 24 Juli 2020 ditandatangani akad istisna. Adapun kesepakatan antara bank syariah dengan Sinta adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada ilustrasi proyek rumah Sinta. Harga bangunannya misalnya 500 juta. Nah, lama penyelesaiannya atau pembuatan rumahnya ini ternyata 10 bulan. Paling lambat tanggal 24 Mei 2021. Seperti tadi yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa dimulainya itu akadnya pertama pada tanggal 24 Juli 2020. Jadi setelah akad itu 10 bulan kemudian si kontraktornya janji bahwa rumahnya akan selesai. Jadi diperkirakan selesainya itu paling lambat tanggal 24 Mei 2021, tepat 10 bulan setelah akad tersebut ditandatangani. Lalu mekanisme penagihannya adalah terminnya 10 kali, artinya Sinta harus mencicilnya selama 50 juta 1 bulan mulai tanggal 24 Juni 2021. Nah, ini ilustrasinya ini merupakan kesepakatan antara si Sinta dengan banknya gitu. Ini hanya ilustrasi saja. Lalu mekanisme pembayarannya paling lambat itu setiap 3 hari setelah tanggal penagihan. Jadi misalnya tanggal 24 berarti jatuh tempo pembayarannya paling lambat di tanggal 27. Gitu. Nah, lalu di sini ada PSAK 104. Menurut PSAK 104 paragraf 12, pada dasarnya istisna tidak dapat dibatalkan kecuali ada kondisi sebagai berikut. Yang pertama, jika kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya. Lalu yang kedua, ada yang namanya akad batal demi hukum, karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Nah, ini tuh misalnya ada pembeli memesan cincin emas. Nah,
ternyata waktu pas dia memperoleh cincin emas tersebut, belakangan dia tahu bahwa si pembeli ini ternyata tidak melakukan tidak memproduksi sendiri cincin emas tersebut, melainkan dia membelinya secara langsung, misalnya langsung ke toko emas gitu. Padahal kan kalau istisna itu kan harus diproduksi setelah setelah pesanan masuk gitu. Jadi merupakan bisa dibilang merupakan pesanan khusus, bukan barang yang diproduksi secara massal atau barang yang pernah diproduksi sebelumnya gitu. Nah, itu kan sudah tidak sinkron dengan apa yang sudah dijanjikan di awal. Jadi itu langgar hukum. Nah, lalu yang selanjutnya, biaya perolehan istisna sesuai PSAK 104. Biaya perolehan istisna terdiri dari yang pertama ada biaya langsung, yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan. Lalu ada barang yang tidak langsung yang merupakan biaya overhead yang termasuk biaya akad serta biaya perakad. Nah, biaya perakad ini diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istisna jika nanti akadnya sudah disepakati. Namun jika akad tidak disepakati, maka biaya tersebut akan dibebankan pada periode berjalan. Nah, lalu selanjutnya biaya perolehan istisna yang terjadi selama periode laporan keuangan diakui sebagai aset istisna yang dalam penyelesaiannya saat terjadinya. Lalu beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset, serta pengembangan atau R&D, Research and Development, tidak termasuk di dalam biaya istisna gitu. Jadi ini udah dijelasin apa aja komponen biaya yang akan masuk ke dalam biaya istisna. Nah, lalu yang tadi istisna biasa dan yang ini adalah biaya perolehan istisna paralel sesuai dengan PSAK 104. Di dalam biaya istisna paralel terdiri dari biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan produsen atau kontraktor pada entitas. Lalu selanjutnya ada yang namanya biaya tidak langsung, yaitu biaya overhead, termasuk biaya akad serta perakad, serta semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya. Misalnya ada kejadian seperti itu. Lalu biaya perolehan istisna paralel diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari produsen atau kontraktor sebesar jumlah tagihan. Lalu pendapatan istisna dan istisna paralel. Pendapatan istisna diakui dengan metode presentasi penyelesaian atau metode akad selesai, di mana akad dikatakan selesai jika proses pembuatan barang pesanan tersebut selesai dan diserahkan kepada pembeli. Jika metode presentase penyelesaian digunakan, maka yang pertama, bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istisna pada periode yang bersangkutan. Lalu, bagian margin dari keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan sebagai aset istisna dalam penyelesaian. Lalu yang terakhir, pada saat periode harga pokok istisna diakui sebesar biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang mau mendengarkan sedikit materi dari saya mengenai akuntansi istisna. Semoga bisa menambah pengetahuan dari teman-teman semua. Terima kasih.